untuk dimakan? Hal ji'tilana bisyai'in? Apakah engkau membawa sesuatu untuk dimakan? Fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun minal ju'. Karena apa? Dilihatnya anak-anak ini sudah tidak tahan lagi, tidak kuat lagi untuk menahan lapar. Ya. Nah, kemudian apa? Pada ma'at ainaha, maka mengalirlah air mata si ibu tersebut. Jadi air mata ibu tersebut ketika ditanya seperti itu oleh anaknya mengalir. Waqalat, ibu ini berkata, istahyaitu min Rabbi. Aku malu kepada Tuhanku. Aku malu kepada Robku. Ana as'al, aku bertanya ahadan kepada seseorang dunahu yang menyembah selain Allah. Jadi perempuan muslimah ini dia malu untuk meminta bantuan kepada kakek-kakek muslim, kakek-kakek majusi, karena kakek majusi ini nyembahnya bukan kepada Allah gitu ya. Jadi istahyaitu min rabbi ana as'al ahadan dunahu. Khususan min aduwillah. Apalagi ini adalah musuh Allah. Alladzi huwa majusi. Yang mana dia adalah majusi. Qala Bahram, berkatalah Bahram al-Majusi ini apa? Ya. Sami'tu kalamaha, aku mendengar obrolannya. Roja'tu ila dari, aku pergi ke rumahku. Wa akhadtu tabaqan, dan aku mengisi piring ya. Mengisi piring nampan. Ya. Famala'tuhu min kulli syai'in. Kemudian aku penuhi nampan tersebut dengan segala sesuatu. Dengan gandum, dengan buah-buahan, dengan segala sesuatu makanan. Wa dhahabtu binafsi ila dariha, dan aku pergi sendiri ke rumahnya membawa makanan yang telah aku siapkan tadi. Qala Abdullah ibnul Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, faqultu lahu hadza khairun laka. Nah, ini adalah sesuatu yang baik, kata Abdullah bin Mubarak ya. Ketika mendengar ceritanya Bahram. Oh, ini dia sesuatu yang baik itu. Lakal bisyarah. Ada kabar gembira untukmu. Basyartuhu biru ya Rasulillah. Yang aku dapatkan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa qasastu alaihi ru'ya. Aku kisahkan, ceritakan kisahku bermimpi dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga akhirnya apa? Si Majusi ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa? Wa kharaja min sa'atihi mayyitan. Setelah mengucapkan syahadat, ya kan? Si Bahram ini mati. Majusi ini mati. Jadi dia matinya itu setelah syahadat. Luar biasa ini. Faghasaltuhu, maka aku memandikannya. Wa kafantuhu, aku mengkafaninya. Wa shallaitu alaihi, dan aku mensalatkannya. Wa dafnuhu, dan aku menguburkannya. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak, dan Abdullah ibnul Mubarak yaqulu berkata, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ista'malus sakha, berbuat baiklah, dermawanlah, gitu kan ya. Dermawanlah, jadilah orang yang dermawan, ma'a khalqillahi ta'ala, kepada makhluk Allah Ta'ala. Dermawanlah Anda kepada makhluk Allah Ta'ala. Fa innahu yunkilul a'da ila darajatil hibba. Sebab kedermawanan itu akan mengubah seseorang dari status musuh Allah menjadi kekasih Allah. Oh, luar biasa ini. Maka sedekah yang kita berikan jangan dikira
Tidak ada apa-apanya itu, Bu. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala dengan sebenar-benar, maka itu akan menjadi penolong kita di akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ya? Oh ya. Cukup. Ya. Baik. Cukup untuk qaumi utughyan. Ya. Ada pertanyaan? Hanya Ustadz. Baik, kalau tidak ada, apa, Hanya Bu? Ustadz. Yang tadi Ya. riwayat Ibnu Abbas itu, hindarilah olehmu sekalian daripada dosa orang dermawan, sesungguhnya Allah akan menyiksanya saat ia tergelincir. Maksud dosa orang dermawan itu apa, Pak Ustadz? Orang yang sudah dermawan, ima dua ya. Pertama, niatnya bukan karena Allah. Misalnya niatnya itu karena ingin dilihat oleh manusia. Ya. Atau seseorang yang dia punya harta, dia tidak mampu untuk menyalurkan harta tersebut untuk kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi dermawan, ya, maka jadikanlah kedermawanan itu ikhlas lillahi ta'ala niatnya gitu. Sehingga tidak tergelincir dengan status kedermawanan yang mengakibatkan tidak ada manfaatnya ketika kita menjadi dermawan, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti saya mah sieun rek mere sesuatu teh sieun non teh sieun teh ikhlas teh gitu. Oke gitu. Ya kasih gitu. Kalau memang itu eh apa? Sesuatu yang memang harus kita lakukan. Misalnya menolong orang yang memang butuh banget pertolongan, kan nggak perlu. Itu mah sesuatu yang wajib. Nggak perlu mengatakan, saya masih teu ikhlas. Nah, nggak begitu. Jadi bisa beberapa dari maknanya. Bisa perkara yang menggelincirkan itu karena niatnya, ya. Atau memang ketika dia sudah menjadi orang dermawan, kemudian dia berubah lagi menjadi orang yang pelit gitu. Wallahu a'lam. Cukup, Bu. Afwan, Pak Ustadz. Satu lagi, Pak Ustadz. Mana? Oh, boleh saya dulu. Yang itu tadi Pak Ustadz, kan tadi yang dicontohkan itu dari cabang iman ke-74 ini 2 kali itu makanan terus ya. Makanan yang memberi Ya. makan gitu kan. Apakah memberi ini kan makanan yang dicontohkan di sini itu makanan jadi semua ya Pak Ustadz ya. Apakah lebih utama memberi makanan yang sudah siap makan daripada memberi mentahnya Pak Ustadz? Mungkin kalau di Indonesia mah kita ngasihnya uang gitu. Kalau ngasih uang itu kan dia bisa membeli kebutuhan pokok yang dia butuh gitu ya. Misalnya dia butuh beras atau dia menghemat pemberian si dermawan itu dengan membeli misalnya daripada dia, kalau kita mungkin memberi ayam misalnya, dia lebih baik membeli tahu, tempe, telur dan sayuran gitu sehingga cukup semuanya gitu. Apakah lebih utama memberi makanan yang jadi daripada mentahnya gitu Pak Ustadz? Memang kondisional ya. Cuman kalau kita lihat contoh-contoh daripada Rasul itu memang makanan jadi itu. Makanan jadi. Contoh-contohnya ya. Nunggu jadi langsung bikin. Jadi itu kudu mikiran masak deui gitu maksudnya mah. Oh iya. Gitu. Tapi kalaupun misalkan kondisional sifatnya, kebutuhannya memang uangnya karena ada sesuatu yang lebih urgent daripada makan
itu ya dia bisa gunakan untuk itu.